efisiensi sebuah negara gitu ya, itu ditentukan oleh kemampuan negara tersebut untuk menyediakan makanan ya bagi bangsanya dan menyediakan energi bagi bangsanya gitu ya, beserta air gitu ya. Nah, kita rasakan bersama ya bagaimana efek daripada perang ini ya, seperti perang Ukraina dengan Soviet gitu ya, kemudian Iran dengan Amerika gitu ya, betapa mempengaruhi ya pangan dan energi ya di dunia ya, termasuk Indonesia gitu ya. Jadi kita sangat kesulitan dalam mengimpor gandum ya, begitu juga dengan kedelai gitu ya, apalagi kita impor minyak energi ya, itu menjadi kesulitan. Nah, dengan kondisi tersebut ya, Pak Presiden beserta Menteri ya itu menghimbau ya kepada para akademisi ya, para usahawan gitu yang bergerak di bidang pangan gitu ya, khususnya ya kalau dan energi ya, untuk berjibaku ya mewujudkan swasembada pangan, ketahanan Indonesia, ketahanan nasional kita ya, khususnya di pangan dan energi ya. Permasalahannya sekarang ini ya, untuk di ketahanan pangan ya, kita hanya bisa swasembada di beberapa komoditi gitu ya, seperti khususnya ya beras ya, kemudian cabai ya, jagung, gula ya, daging ayam, telur ya, bawang merah ya. Tetapi ya dari sisi daging ya, daging sapi ya, kemudian susu ya, kemudian bawang putih, kedelai, gandum ya, itu impor yang kita lakukan ya itu lebih dari 70% ya, bahkan gandum itu 100% kita impor dari negara-negara lain. Bagaimana ketahanan pangan itu terjadi kalau misalnya kondisi tersebut terus berlaku di Indonesia ya? Seperti saya begitu mengapresiasi ya kegiatan praktisi mengajar pada hari ini, yaitu berternak sapi perah ya, dan peluang bisnis ya, susu sapi tersebut ya. Sementara kenapa? Karena saat ini ya swasembada sapi gitu ya, sapi perah, susu sapi perah itu ya, kita hanya mungkin sekitar 20% sampai 25% gitu ya, 75% sampai 80% ya, kita masih impor gitu ya, masih impor, dan ini menjadi sesuatu yang sangat riskan bagi kita ya, khususnya di dalam meningkatkan kesehatan, meningkatkan EQ ya, karena sejauh ini ya kondisi EQ masyarakat Indonesia itu masih di bawah gitu, kemudian juga masih banyak stunting dan sebagainya, sementara susu kita masih tergantung dengan impor ya. Ini yang menjadi banyak hal ya yang harus kita tingkatkan gitu ya, dari sisi susu perah ini sendiri ya, yang selama ini kita lihat kenapa competitiveness ya susu yang dihasilkan oleh masyarakat atau petani kita itu ya masih belum begitu bisa diterima ya di industri ya. Dari sisi kualitas ya 75% mereka masih tradisional gitu ya. Jadi dari sisi higienitas, kemudian dari sisi kualitas susunya gitu ya, itu masih perlu dipertanyakan ya. Pakannya juga masih bermasalah gitu ya, sangat tergantung dengan impor gitu kan. Sementara penyediaan pakan di dalam negeri kita ini masih menjadi pemikiran yang harus kita selesaikan bersama ya. Belum produksinya ya, belum penyakitnya ya, belum masalah breedingnya ya, sapi perah itu sendiri ya. Mungkin kita sapinya masih sapi yang biasa kita gunakan untuk sapi daging gitu ya, untuk sapi perah ini sendiri. Nah, banyak hal yang masih perlu kita bahas ya di sini ya, dan ini menjadi PR bersama bagi kawan-kawan di peternakan ya, bagaimana mewujudkan swasembada susu ini sendiri ya. Saya sangat berharap ya dari webinar ini ya, dari praktisi mengajar ini ya, mungkin nanti ide-ide berlian
semangat para anak muda ya, para peternak ya untuk mengembangkan sapi perah ini ya, untuk memproduksi susu yang sebanyak-banyaknya ya, sehingga kita impor susu ini sendiri menjadi berkurang. Saya pikir itu ya yang menjadi concern kita, dan saya sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan setingginya kepada narasumber ya, yang telah berbagi ilmu. Sekali-sekali nanti offline nanti Pak Randy ya dan Pak Toto ya ke Palembang, nanti kita juga punya Siska ya, cuman masalah pakan ini ya, jadi kemarin banyak yang mati itu ya karena Siap, siap, siap. pakannya kurang ya. Dan selamat kepada teman-teman ya di peternakan ya, baik dosen maupun mahasiswa ya, untuk mengikuti webinar bongkar tuntas berternak sapi perah ya, dan peluang usaha yang sangat menguntungkan. Mari kita buka acara webinar ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim ya. Demikian ya. Saya ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih, Prof. Lakukan. Ya. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Profesor Dr. Insinyur Ahmad Muslim MPGR atas sambutan dan pembukaan diskusinya. Selanjutnya, marilah kita melaksanakan foto bersama sebagai dokumentasi resmi acara. Dan kepada seluruh peserta, Bapak Ibu undangan serta para narasumber agar kiranya dapat menyalakan kamera Zoom-nya dan mohon untuk mengikuti petunjuk dari tim dokumentasi. Pada tim dokumentasi, silahkan. Baik, Ibu Mirza, saya izin untuk melakukan dokumentasi. Kepada para peserta webinar, dimohon untuk mengaktifkan kameranya. Kita akan melakukan dokumentasi sebanyak 4 kali karena ada lumayan cukup banyak peserta kita pada hari ini, jadi kita akan melakukan dokumentasi sebanyak 4 kali. Dimohon untuk slide pertama ya. 1, 2, 3. Baik, selanjutnya 1, 2, 3. Selanjutnya 1, 2, 3. Dan yang terakhir 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada MC. Baik, terima kasih banyak. Kita memulai masuk pada kegiatan ini pada siang hari ini. Marilah kita saksikan bersama video profil dari PT Nufit yang telah kami siapkan. Selamat menyaksikan. Pada pagi yang bertugas, saya persilakan. Izin Pak Langgeng. Ya, siap, Prof. Jenderal Ayadi ya. Ya, terima kasih banyak Ya. atas kehadirannya. Nanti ketemu di layar ya. Yo. Siap. Ya. Ya. Izin kepada panitia, apakah video ini sudah bisa? Dari jantung Sumatera Selatan, lahir sebuah pusat keunggulan dan kesempatan yang terus berinovasi. Hanya muncul suaranya aja, nggak muncul videonya. Universitas Sriwijaya berdiri Yang kokoh profilnya Nufit, Bu Agil.
Dari jantung Sumatera Selatan, lahir sebuah pusat keunggulan dan kesempatan yang terus berinovasi. Universitas Sriwijaya berdiri kokoh sebagai institusi tempat visi dibentuk dan ambisi akademis direalisasikan. Sejak didirikan pada tahun 1960, Universitas Sriwijaya telah mendedikasikan diri selama lebih dari 6 dekade sebagai epicentrum ilmu pengetahuan di Sumatera Selatan. Institusi ini telah menjadi ekosistem bagi ide-ide cemerlang untuk bertumbuh, mengasah bakat unggul, dan menuntun pemikiran generasi muda dalam menemukan kekuatan tujuan mereka. Disinilah aspirasi ditransformasikan menjadi aksi nyata, di mana setiap tantangan menjadi tonggak sejarah dan setiap mahasiswa serta prestasi menjadi bagian dari perjalanan besar menuju masa depan yang bermakna. Mengamalkan filosofi ilmu alat pengabdian, Universitas Sriwijaya mengukuhkan komitmennya kepada masyarakat, bangsa, dan masa depan yang dibangun dari mimpi-mimpi. Universitas Sriwijaya terus berdiri menjadi simbol kemajuan dan dedikasi, berlandaskan keyakinan bahwa ilmu pengetahuan adalah alat pengabdian. Fasilitas kami dirancang untuk mendukung ekosistem pembelajaran aplikatif, pusat penelitian, laboratorium, lapangan peternakan, hingga rumah sakit pendidikan yang berfungsi sebagai ruang kelas dinamis, tempat teori akademik berpadu dengan dampaknya. Infrastruktur digital yang mutakhir kini mengintegrasikan aktivitas setiap kampus, memperluas aksesibilitas informasi, dan memfasilitasi proses pembelajaran yang melampaui batasan jarak dan waktu. Terbentang di kampus Indralaya dan Palembang, sistem pembelajaran tersebar di bagian dirancang untuk menstimulasi perkembangan intelektual, mulai dari ruang kuliah dan laboratorium. Ekosistem mahasiswa yang komprehensif ini, dosen dan peneliti bersinergi dalam satu ritme untuk bereksplorasi, berinovasi, dan melayani. Kami berupaya melahirkan generasi yang tidak hanya cerdas, tetapi juga inovatif, kreatif, tangguh, dan beretika. Kami sebagai universitas yang memberdayakan insan untuk memimpin perubahan di masyarakat, industri, dan bangsa. Universitas Sriwijaya tidak sekedar menjadi institusi pendidikan tinggi. Kampus ini adalah fondasi utama bagi kemajuan Sumatera Selatan dan wilayah sekitarnya. Selama beberapa dekade, Universitas Sriwijaya konsisten mendorong penelitian, pengembangan, serta inovasi yang memberdayakan potensi wilayah dan memberikan kontribusi nyata bagi bangsa. Melihat ke depan, kami membawa semangat yang sama untuk terus membangun institusi ini dengan keberanian untuk bermimpi, kemauan untuk mengabdi, dan tekad untuk menjadikan setiap langkah maju bermakna.
Baik, untuk selanjutnya kita saksikan kembali video dari PT Nufit terkait profil dari PT Nufit. Kepada panitia yang bertugas, kami persilahkan. Di berbagai penjuru Indonesia, dunia peternakan bergerak sejak pagi hari. Pekerjaan yang dijalani dengan kerja keras, ketekunan, dan tanggung jawab menyimpan harapan di setiap langkahnya. Menjaga kesehatan dan produktivitas ternak sekaligus keberlanjutan usaha adalah kunci utama. Di kandang, peternak membutuhkan lebih dari sekedar pakan. Peternak membutuhkan solusi yang tepat dan konsisten. Dari realita inilah Nufit hadir, lahir dari pemahaman akan dunia peternakan dan tantangan nyata yang dihadapi peternak setiap harinya. Nufit berfokus pada ketepatan formulasi, konsistensi kualitas, dan keberlanjutan usaha peternakan. Melalui nutrisi yang dirancang secara terukur, Nufit mendukung kesehatan ternak, mengoptimalkan produktivitas, dan membantu peternak melangkah lebih pasti. Dengan formulasi yang disesuaikan dengan kebutuhan di setiap fase hidup ternak, kami lebih dari sekadar pakan, kami adalah nutrisi. Nutrisi yang membantu mengoptimalkan performa ternak, mulai dari pertumbuhan, pemeliharaan, reproduksi, hingga fase produksi. Nufit merupakan satu-satunya pabrik pakan ternak ruminansia di Indonesia yang dilengkapi dengan fasilitas laboratorium internal terlengkap. Setiap bahan baku dan produk melalui proses pengujian laboratorium. Dengan pengawasan quality control di setiap proses, keakuratan dan konsistensi kualitas selalu kami jaga. Bagi Nufit, kualitas nutrisi bukan sekedar standar, melainkan komitmen nyata untuk memajukan peternakan di Indonesia. Menjadi pakan favorit para ternak, palatabilitas yang baik membuat ternak makan dengan lahap, dan disinilah kebaikan untuk ternak dimulai. Imunitas menguat, ternak tidak mudah sakit, produksi susu meningkat, bobot badan tumbuh optimal, dan siklus reproduksi berjalan lebih teratur, mendukung target panen yang lebih terencana setiap tahunnya. Calon induk tumbuh lebih besar, dan target umur kawin tercapai. Nufit hadir dengan kualitas nutrisi yang konsisten dan stabil, menjamin konsistensi performa ternak setiap harinya. Berbentuk pelet yang membantu mempercepat proses pemberian pakan, sehingga peternak bisa bekerja lebih ringan dan lebih efisien. Lebih dari sekedar pakan, kami hadir sebagai mitra yang tumbuh bersama peternak. Melalui Nufit Dairy Leader, kami siap melewati berbagai tantangan bersama dan bisa diandalkan kapanpun dibutuhkan. NDL adalah sahabat peternak yang selalu ada untuk berdiskusi, berbagi edukasi, dan mencari solusi bersama. Karena bagi Nufit, tumbuh bersama peternak adalah komitmen jangka panjang. Nufit akan terus hadir sebagai solusi dan pendamping peternak Indonesia. Nufit is my vision! Baik, terima kasih banyak kepada seluruh tim yang telah bertugas untuk memutarkan videonya. Acara selanjutnya memasuki acara inti, yaitu penyampaian materi webinar dengan tema yang sangat luar biasa, bongkar tuntas peternak sapi perah, peluang usaha yang menguntungkan. Akan dipandu langsung oleh Bapak Dr. Hewan Langgeng Priyanto MSI selaku moderator. Kepada Bapak Langgeng, dipersilahkan. Terima kasih Ibu Mirza
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Terima kasih atas kehadirannya dan juga tadi sambutan dari Prof. Muslim selaku Dekan Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya. Saya ucapkan banyak terima kasih pada Dr. Toto selaku pembicara pada pagi hari ini. Saya ucapkan banyak terima kasih kesempatannya ya. Jadi berkolaborasi dengan peternakan Unsri ya, mudah-mudahan nanti sampai akhir tahun dan sampai seterusnya saya kira kita berusaha untuk meramaikan peternakan di Indonesia tentunya. Dan juga saya ucapkan banyak terima kasih pada Bapak Randy Hirtanto selaku CEO dari Anak Sapi Farm di Malang. Beliau alumni Brawijaya SPT Peternakan dan sekarang menjadi penyuluh di Kementerian Pertanian dan pemilik sapinya ya. Dan Dokter Toto ini selaku CEO juga dari Nufit ya. Jadi yang apa ownernya ya Dokter Toto ya, yang punya ya. Dan juga yang mendesain semuanya. Saya kira Dokter Toto dan saya sudah ke pabriknya di sana dan luar biasa dan kemarin juga mahasiswa saya dibantu untuk uji kualitas pakan dengan infrarednya. Eh, Video yang disampaikan tadi memang bermanfaat ya dan semoga nanti menjadikan pabrik pakan ruminansia yang eh, terbesar dan terkenal di Indonesia. Dan saya ucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya. Ini ada Pak Gun-Gun ya, Kepala BIB di Lembang sana. Saya ucapkan banyak terima kasih atas kehadirannya dan juga Bapak Sutriyasno, Kepala UPTD BIB DIY Yogyakarta hadir. Saya ucapkan banyak terima kasih. Ada Dokter Leli juga di Lamongan sana, teman di lapangan. Terima kasih atas kehadirannya. Ada Dokter Okta dari Universitas Mercubuana. Saya ucapkan banyak terima kasih dan tadi ada Dokter Fitria di Sekayu sana juga sudah hadir dan juga Bapak Ibu dosen, para guru besar, profesor yang sudah hadir pagi ini di Zoom ya. Ada Pak Supriyadi dari KUD mana ini. Saya ucapkan banyak terima kasih ya. Dan nanti kita akan diskusi penyampaian pertama nanti oleh Dokter Toto, dilanjutkan oleh Pak Randy, nanti dilanjutkan ada diskusi ya. Jadi nanti yang bertanya di pertama ada dari buku saya dan buku Mbak Mirza dan ada buku Bu Agil ada dua. Jadi yang tanya pertama dan tanya terakhir nanti kita kasih door prize. Nggak tahu nanti dari Dokter Toto Nufit dikasih satu mobil pakan sapi atau apa nggak tahu juga. Mudah-mudahan nanti yang penting ilmunya bisa menambah kesuksesan Bapak Ibu semuanya. Jadi saya kira langsung saja bongkar tuntas peternakan sapi perah, peluang usaha yang menguntungkan. Saya persilakan pada Dokter Toto untuk memulai 20-25 menit untuk presentasi dilanjutkan oleh Bapak Randy. Waktu dan tempat saya sampaikan pada Dokter Toto sepenuhnya. Silakan Dok. Oke, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita coba Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. cari bahannya yang sudah ready yang mana. Oke, ini disampaikan dari tim sana ya. Oke, jadi selamat pagi semuanya. Saya dari Nufit. Karyawan Nufit, bukan pemilik Nufit. Ya merendah dikit nggak apa-apa. Ya, jadi pagi ini kita akan sharing. Jadi, apakah pelihara sapi perah itu menarik apa enggak? Gitu. Jadi, step-step kita nanti lihat menarik atau tidaknya. Cuman bagi saya
Kenapa saya justru terjun di sapi perah itu karena sapi perah menarik. Kenapa? Saya udah 32 tahun ngurusin ayam, akhirnya belok ngurusin sapi, karena memang kayaknya ngurusin sapi jadi lebih menarik dibandingkan ngurusin ayam buat kita-kita yang medium low gitu. Tapi yang finansialnya high ya ngurusin ayam oke. Tapi kalau finansialnya medium low kayaknya ngurusin sapi akan lebih baik gitu. Next. Ya, jadi saya hanya pengen cerita sebelumnya, file sebelumnya. Oke, jadi sapi perah itu nggak pernah bohong. Sapi perah itu nggak pernah bohong. Soal untung itu soal pilihan. Pilihan kita pengen untung apa pengen nggak untung gitu. Jadi kalau pilihan kita untung, kita mesti cari cara supaya untung itu seperti apa. Tapi kalau pilihan kita nggak untung, ya pasti cari cara, cari pakan semurah-murahnya yang akhirnya nggak untung gitu. Jadi PR-nya sekarang adalah bagaimana kita menciptakan sapi yang sehat, produksinya optimal, sehingga pasti cari pakan yang punya kualitas. Pakan yang didesain berdasarkan kebutuhan fisiologis ternak. Karena desain pakan itu ada dua. Ada pakan yang didesain untuk produktivitas ternak, ada yang pakan yang didesain asal proteinnya tinggi, atau pakan yang didesain supaya harganya sesuai kebutuhan ternak. Tapi kalau kita adalah cari pakan yang didesain agar peternaknya untung, peternaknya lebih profit. Nah, oleh karena itu kita diskusi gimana sih panduan praktis peternakan modern kali ini agar kita ke depannya lebih untung. Next. Nah, jadi ini poin penting dalam budidaya sapi perah. Poin pertama otomatis adalah modal finansial dan modal ilmu. Punya duit cukup, tapi kalau nggak punya ilmu, ya sama aja. Oleh karena itu, kita mesti punya finansial, kita mesti punya ilmu. Kemudian yang berikutnya, kita mesti paham ladang permainannya. Artinya, kita mesti tahu kita ini mainnya di mana, kemudian supaya untung harus bagaimana. Kemudian kita harus tekun pada prosesnya, jangan mudah menyerah. Otomatis kalau itu dijalankan semuanya, profit pasti di tangan Anda. Jadi titik awalnya adalah saya hanya pengen menyarankan kalau teman-teman mau beternak, jangan pelit pada pakan. Ya, kalau Anda pelit pada pakan, Anda kerja keras seumur hidup, tapi zong pendapatannya tidak banyak gitu. Jadi itu yang penting, jangan pelit pada pakan. Artinya apa? Ya berilah pakan sesuai target waktu kapan sapi itu. Artinya kalau pakan pedet ya jangan dikasih pakan sapi dewasa. Kalau sapi laktasi ya jangan dikasih. Ini presentasinya kok nggak muncul ya. Kalau sapi laktasi, ya kita mesti paham di laktasi awal, laktasi tengah, atau laktasi akhir. Karena itu akan menentukan pilihan kita mau kemana gitu. Jadi itu hal-hal yang memang wajib kita pahami agar kita ke depannya jadi lebih baik. Next. Jadi itu pertama tadi kita ngomong. Nah, ini sebenarnya presentasi saya yang lama. Cuman ada hal yang sebelum ini, nggak apa-apa, nggak ada presentasinya. Sebelum mesin simbiotik, coba halaman sebelumnya. Kita ngomong, oke,
way to play ya. Kita harus memahami ladang permainannya. Maksudnya begini, kalau Anda beternak, Anda mesti tahu beternaknya itu di mana. Jangan beternak di Sumatera, tapi marketnya nggak ada, Anda pelihara sapi perah, jualnya susah. Cuman kalau di Jawa yang mana? Jawa Tengah, Jawa Timur, atau Jawa Barat? Kalau misalkan pilihan kita di Jawa Barat yang mana? Itu penting karena eh, sapi perah itu menghasilkan susu. Susu diperah hari itu juga mesti disetorkan ke pembeli gitu. Jadi kalau wilayahnya bukan wilayah yang bisa menampung, ya harus hati-hati. Oleh karena itu kita mesti tahu where to play-nya. Lokasinya di mana. Karena kalau tahu lokasinya, nah kita bisa lanjutkan untuk prosesnya. Oke, lokasinya di sini. Supaya menang di lokasi ini harus bagaimana. Itu penting karena kalau kita pelihara sapi sekarang ya kira-kira bagaimana 5 tahun ke depannya. Ini gambaran aja buat buat yang tertarik atau buat yang sudah beternak, potensinya sangat menjanjikan. Indonesia baru 20%. Nah, kemudian bagaimana untuk menjadi 40%? Itu gampang. Karena gambarannya begini. Saat ini produksi susu di Indonesia itu baru 11-12 liter average. Sedangkan di Amerika itu sudah 36 liter. Artinya 1 ekor sapi di Amerika itu setara dengan 3,5 ekor sapi di Indonesia. Artinya apa? Potensinya masih gede. Orang yang sekarang rata-rata 11 saja beberapa peternaknya masih eksis. Bayangkan kalau produksinya bisa 20 liter. Bukan 11 liter, 20 liter, 2 kali lipat. Jadi dari sapi yang ada di Indonesia, kalau pemeliharaannya benar, untuk mengejar kebutuhan lokal 40% itu nggak harus mendatangkan sapi impor. Cukup bagaimana meningkatkan produksi dari sekarang 11 ke 20. Itu 20% kecapai. Jadi itu yang penting, caranya gimana kita cerita berikutnya. Kemudian yang kedua, kita mesti paham tadi. Kita mesti paham lokasi. Kita mesti paham sapi. Sekarang paham sapi itu apa sih? Nah ini, paham sapi itu jangan mikir kalau proteinnya lebih tinggi, produksinya lebih banyak. Kalau paham sapi itu, jangan ngasih makan sapi seperti ngasih makan ayam. Ya sapi adalah sapi. Nah ini seringkali kesalahan fatal dari yang beternak sapi perah. Jadi memperlakukan sapi itu seperti memperlakukan ayam. Nah kalau memperlakukan sapi seperti memperlakukan ayam, selalu tanya aku butuh protein tinggi. Cuman dia nggak tahu bahwasannya sapi itu beda. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, way to play how to win-nya, ya jangan cari pakan yang murah, tetapi cari pakan yang efisiensinya tinggi, yang menghasilkan susu lebih banyak. Gitu. Jadi ini juga how to win yang harus dipahami. Kalau tadi yang pertama harus paham sapi, itu way to play-nya harus paham sapi bukan ayam. Kemudian harus paham feed efisiensi, kemudian juga harus paham, jangan semua sapi dikasih pakan sama. Kalau pakan pedet itu beda dengan pakan grower, dengan pakan heifer, dengan pakan laktasi tinggi, pakan laktasi sedang, pakan laktasi rendah. Gitu. Kalau disamaratakan, ya otomatis target optimal yang harus dicapai nggak akan kecapai. Jadi kalau pertama tadi ngomong sapi bukan ayam, kemudian kalau yang kedua ngomong sapi jangan disamaratakan. Kemudian ketiga ngomong jangan ngejar protein tinggi. Sapi itu bukan manusia, sapi itu bukan ayam. Kalau orang bisa pakai diet keto gitu. Tapi kalau sapi ya jangan kasih diet keto. Susunya nggak optimal. Gitu. Jadi ini hal-hal yang mesti dipahami di saat kita memulai bagaimana menekuni profesi ini dengan baik. Next.
Nah, jadi kembali lagi, sapi adalah bukan ayam. Kita mesti tahu bahwasanya yang kita kerjakan di sapi adalah, kalau ngomong sapi itu memproduksi susu gitu. Sapi itu ibarat pabrik susu. Di dalam pabrik susu itu ada karyawan yang namanya bakteri yang ada di rumen. Jadi 70% pakan yang harus kita kasihkan, baik itu protein, itu harus proteinnya untuk untuk bakteri yang ada di dalam rumen. Oleh karena itu, kalau kita memformulasikan pakan, kita mesti tahu RDP-nya berapa. RDP itu protein yang untuk bakteri. Kalau RUP itu protein untuk sapi. Jadi protein untuk bakterinya berapa? Protein untuk sapinya berapa? Lah kalau itu nggak tahu, hanya gua proteinnya tinggi 20, protein sapinya nggak tahu. Lah. Itu kekeliruan karena memperlakukan sapi seperti ayam, padahal sapi adalah sapi yang punya rumen. Gitu. Jadi ini hal penting yang perlu dipahami agar sapi Anda sehat. Pakan itu semacam substrat yang akan digunakan oleh bakteri untuk menghasilkan apa? Untuk menghasilkan energi dan untuk menghasilkan protein yang nantinya digunakan sapi. Next. Nah, jadi ini. Jadi yang kita beri makan itu mikroba untuk menghidupi sapi, bukan sapinya. Gitu. Jadi ekosistem mikroba itu yang harus kita jaga. Ingat, 60-80% kebutuhan protein sapi dipenuhi oleh protein mikroba. Sisanya oleh protein dari pakan. Oleh karena itu, kita mesti tahu bagaimana memperlakukan mikroba ini dengan baik agar menghasilkan protein mikroba yang berkualitas yang diserap sapi menjadi sumber tenaga atau menjadi sumber energi buat sapi untuk mempertahankan hidup, buat sapi untuk menghasilkan susu, buat sapi untuk memelihara janin yang ada di tubuhnya. Jadi kembali lagi, PR kita adalah kita harus memelihara mikroba rumen. Caranya gimana? Ya caranya yang benar. Bukan protein tinggi, tapi adalah membangun keseimbangan antara nitrogen dan energi agar tidak terjadi racun. Karena kalau protein tinggi itu beracun, mengganggu eh, organ reproduksi, mengganggu proses reproduksi, sehingga calving intervalnya jadi lebih lama. Next. Ya, jadi ini kapasitas rumen itu kira-kira menampung kalau tertinggi 200 liter, kalau di Indonesia paling 150-an karena sapinya lebih kecil. Dan disitulah proses fermentasi terjadi. Disitulah tenaga kerjanya sapi berproses untuk menghasilkan susu. Jadi sapi itu kalau ngomong pabrik punya tenaga kerja yang terdiri dari 150 miliar bakteri per sendok cairan. Jadi ini luar biasa. Oleh karena itu, bagaimana mengelola mikrobarumen ini agar Mari Etan, Suliami Tengah, Sundari Lor, dan Soin, produktif itu Etan, PR kita. Kamsuri Lor, Warita Oke. Etan, Sri Mutmainah. Lanjut. Minta tolong panitia yang. Oke. Jadi ini saya kasih tahu kalau kita desain protein kita mesti tahu RDP-nya berapa, RUP-nya berapa agar kita benar-benar memelihara sapi atau memelihara rumen itu bekerja dengan baik. Kalau tanpa tahu RDP-nya ya kita asal aja seperti bikin formulasi untuk ayam. Jadi penting kita mesti tahu. Next. Tiap-tiap bahan, lanjut aja ini. Next. Ya. Jadi bagaimana menyeimbangkan antara protein hydrolysis rumen degradable protein NPN dengan nutrisi yang benar supaya menghasilkan protein mikroba yang nanti diserap oleh sapi. Jadi ini proses luar biasa yang dilakukan sapi. Oleh karena itu di sini disebutkan
protein aja nggak cukup gitu loh. Protein aja nggak cukup. Kita mesti punya bahan lain sumber energi yang cukup agar proses fermentasi itu berjalan dengan baik dan hidrolisis RDP dan NPN itu bisa menghasilkan protein yang bagus yang untuk hidupnya si sapi tersebut. Next. Nah, ini sinkronisasi. Jadi kalau kita punya pakan proteinnya tinggi 20% tetapi tanpa ada energi yang cukup, sinkronisasi ini nggak terjadi sehingga tidak terjadi efisiensi mikroprotein yang optimal. Ini gambarannya gini aja sehingga nanti ini basic yang harus dipahami kalau kita memelihara sapi. Murah, protein tinggi, itu pasti imbalance. Itu aja. Kalau murah, protein tinggi pasti imbalance. Kalau imbalance, itu beban bagi ternaknya. Kalau imbalance, itu pasti banyak ternak yang akan punya gangguan reproduksi. Jadi banyak hal yang terjadi, sehingga bagaimana kita memanfaatkan uang dengan tepat itu kritikal. Next. Ya. Jadi sebenarnya kita bisa melihat apakah sapi kita efisien atau enggak itu dengan memeriksa milk urea nitrogen yang ada di dalam susu. Jadi kalau milk urea nitrogennya 12-16 mg per desiliter itu artinya imbang. Kalau 12 itu kurang protein. Kalau 18 itu kelebihan protein terbuang. Jadi ini contoh aja bagaimana kita memeriksa sapi untuk memastikan sapi itu dapat energi cukup enggak atau proteinnya seimbang atau enggak. Itu dari susu kita udah bisa. Next. Jadi ini penting untuk dipahami. Ini beberapa gambaran aja. Kalau amoniaknya di atas 25 mg ya terjadi toksisitas dan sebagainya. Ini ngelihatnya gampang kalau di sapi. Kalau ngelihat sapi kasih pakan proteinnya tinggi, kemudian kakinya mulai terlihat laminitis, itu akibat imbalance nutrien. Nah, harus dibalanskan supaya sapinya kembali sehat. Jadi ini beberapa trik aja apa yang harus dilakukan agar sapinya tetap sehat. Caranya gimana? Ya menyeimbangkan antara energi sama protein yang diberikan. Next. Nah, ini tip berikutnya bagaimana membangun pH rumen yang lebih ideal. Banyak kasus sapinya ambruk, kemudian asidosis. Ini sebenarnya kalau pH-nya rumen di bawah 5,8 akan terjadi asidosis. Jadi bagaimana menjaga pH rumen antara 5,8 sampai 6,4? Caranya gimana? Caranya adalah menyeimbangkan antara hijauan yang diberikan dengan konsentrat. Caranya gimana? Ya kita mesti ngitung. Kalau kita punya sapi 500 kg contohnya, kita hitung kebutuhan dry matter intake-nya berapa. Kalau 500 kilo kali 3,5% itu 17,5. Kalau 17,5 kali 40% itu minimal 7 kilo hijauan. Kalau 7 kilo hijauan berarti 10 kilonya konsentrat. Kadar airnya berapa? Let's see kalau bahan keringnya kira-kira kadar airnya 80, bahan keringnya 20 gitu, butuhnya pakan hijauannya 35 kilo. Cuman kalau agak basah, misalkan 15% bahan keringnya, butuhnya 46 kilo. Jadi, ngitung jumlah
Hijauan itu jangan terus 10% kali berat badan. Bisa keliru karena hijauannya kadar airnya beda-beda. Jadi basisnya kadar air. Jadi kalau 100% dikurangi kadar air itu dihitung bahan kering. Nah, bahan keringnya itulah yang jadi ukuran sehingga kita tahu kebutuhannya berapa. Kalau bahan keringnya katakanlah 30% gitu. Kalau bahan keringnya 30%, itu kira-kira 23-25 kilogram. Kalau kita misalkan pakai silase itu cukup. Jadi itu yang harus diperhatikan agar sapinya itu tidak asidosis. Hijauannya cukup, nggak kelebihan, konsentratnya cukup, sehingga kalau dua-duanya ini bekerja berdampingan dengan baik, insya Allah potensi performanya akan muncul. Next. Nah, ini beberapa contoh aja. Setiap bahan baku itu punya metrik RDP yang beda-beda. Jadi kita mesti mengorkestrasi ini karena ada RDP, ada RUP, ada feed passage. Jadi jalannya pakan di dalam rumen itu berapa lama? Kalau terlalu cepat ya belum sempat dicerna udah jadi kotoran gitu. Feed passage itu penting dan juga fermentable time atau tingkat fermentasinya sedang atau tinggi atau rendah itu juga menentukan itu. Jadi ini beberapa hal. Kalau kita ngomong sapi, dari experience saya, sapi itu hitungannya lebih jelimet daripada ayam. Kalau ayam itu tinggal ideal protein model, asam amino eh, adanya berapa, kemudian tingkat kecernaannya berapa, cukup udah bikin desain beres itu. Cuman kalau di sapi beda. Sapi itu ada dua kecepatan fermentasi dan kecepatan aliran. Itu menentukan bagaimana menciptakan pakan yang ideal, di rumahnya tidak kelamaan, kalau kelamaan juga degelin gitu, akhirnya menjadi gangguan pada rumen. Kalau kecepatan juga nggak sempat diserap. Nah, oleh karena itu, komposisi ideal bahan baku ini penting untuk sapi gitu. Jadi sapi itu nggak bisa semena-mena hari ini bungkil kedelainya 10%, kemudian besok karena bungkil kedelainya mahal banget dihilangin gitu, nggak bisa. Karena apa? Kembali lagi, yang kita kasih makan itu bakteri, bukan sapi. Nah, bakteri sel tunggal itu paham terhadap unit-unit pakan. Kalau pakannya berubah ya bakterinya ganti lagi. Ini PR terbesarnya di sapi perah. Oke, next. Ya, ini untuk yang produksi tinggi. Bagaimana kita punya bypass itu khusus. Bypass itu apa sih? Bypass itu tidak melalui rumen, fermentasi rumen, tapi langsung diserap oleh sapinya. Nah, ini perlu dilakukan untuk seperti yang di Amerika atau di Indonesia yang produksinya di atas 25 liter. Tapi kalau produksi average-nya di bawah 25 liter ya sih nggak perlu ini gitu. Jadi energi bersumber lemak, kemudian asam amino metionin dan lisin, itu ada beberapa yang menggunakan rekayasa nutrisi teknologi bypass ini. Tapi untuk produksi yang cuma 10, 20, 25 ya nggak perlu ini. Next. Nah, ini satu hal yang perlu dipahami oleh semua. Ini adalah teori Liebig, bahwasanya sapi perah tidak hanya membutuhkan nitrogen total, ya. Tapi mereka membutuhkan asam amino spesifik yang kalau di sapi perah itu sebenarnya eh, tiga, lisin, metionin, sama histidin gitu. Sehingga kalau di antara ketiga itu jumlahnya kurang, ya sejumlah yang kurang itulah produksi yang dihasilkan gitu. Ini istilahnya tong bocor. Artinya kalau metionin lisinnya cukup, histidinnya kurang, ya produksinya sejumlah histidin itu. Ini PR yang nantinya dibutuhkan kalau kita memelihara sapi yang produksinya di atas 25 liter per ekor per hari. Cuman kalau produksinya masih 10, 20 sampai 25 sih ini nggak usah. Nggak perlu terlalu diperhatikan. Oke, next. Nah, jadi kita harus mengefisiensi
mengefisiensikan pakan. Efisiensi itu apa sih? Bukan pakan yang murah, pakan yang efisien itu yang produksinya optimal sehingga cost per liter susunya itu lebih hemat. Jadi itu yang penting. Bagaimana cost per liter susunya lebih hemat, itu PR ke depannya. Nggak ada gunanya pakannya Rp4.000 gitu, tapi menghasilkan susu 1 liter per kilo pakan, yaitu costnya 4.000. Cuman kalau pakannya Rp6.000, menghasilkan 2 liter per kilo pakan, itu costnya cuma 3.000. Jadi 6.000 itu bukan berarti lebih mahal, bahkan bisa lebih murah dibandingkan 4.000. Oleh karena itu, sebagai peternak, yang dihitung itu bukan input cost. Yang dihitung itu adalah outputnya, hasilnya. Hasilnya berapa cost hasilnya, bukan cost inputnya. Jadi ke depan kalau kita pengen sukses jadi peternak, kita mesti ngitung susu per liter itu biayaku berapa, bukan pakan per kilo biayaku berapa. Itu kunci-kunci yang harus dipahami sehingga dampak finansial ini yang kita harus perhatikan. Next. Mohon izin Dokter Toto 2 menit atau 5 menit. Ya, jadi kembali lagi yang kita kelola adalah rumen. Aku istilahkan ini adalah bioreaktor. Oleh karena itu penting untuk memastikan pakan yang kita gunakan itu bisa menghasilkan susu, bisa menjadi maintenance, bisa juga menjaga anaknya dengan baik, sehingga ke depan kita tetap punya sapi yang sehat, tetapi produktivitasnya optimal. Next. Oke, jadi ini gambaran aja kalkulator finansial. Artinya cost kita itu tergantung dari kira-kira berapa yang harus dihasilkan gitu. Jadi gambaran sederhana ini kalau kita beli semua, kalau enggak jadi lebih efisien. Artinya kalau hitungan sederhana saya ya cost tergantung cost sapinya. Kalau sapinya harganya 30 karena BB-nya sapi itu tergantung antara 1 sampai 2 liter. Jadi bagaimana menghitung antara cost kita jadikan per liter susu sehingga kita tahu biaya BEP-nya per ekor itu berapa. Ini gambarannya kalau 35 juta itu BEP-nya kira-kira 16,5 liter. Jadi kalau kita produksinya minimal 20 liter kita tetap mesti punya sisa. Artinya apa? Kalau di Amerika 36 liter, jadi potensi di Indonesia itu masih cukup luas. Oke. Ini beberapa contoh aja contoh sukses story. Satu kandangnya Noviandi di Kuningan itu produksinya naik 22 liter dari 13 liter ke 35 liter. Ini contoh sampel aja. Next. Ya, ini gambaran realnya. Next. Jadi kalkulatornya dia akan dapat keuntungan ekstra 4 juta per bulan. Next. Ini Bagas Boyolali. Dari 11,5 liter ke 25 liter naiknya kira-kira 13,5 liter. Next. Ini hitung-hitungannya. Next. Ini kira-kira 2,5 juta. Kemudian Indra Subang. Ini dari 13 ke 28 naiknya 15. Next. Ini dia dapatnya kalkulatornya kira-kira dapat kelebihan 2 juta lebih. Oke. Itu yang saya bisa sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Dr. Langgeng. Monggo, Dok. Terima kasih Dokter Toto. Mohon maaf sebenarnya karena waktu, tapi sebenarnya isinya daging semua. Saya sampai mumet RDP apa, terus 10% yang kita dulu teorikan nyatanya salah. Nyatanya nanti harus diperdalam lagi Dokter Toto, dan 11 liter sebenarnya tidak perlu nambah populasi, hanya
rata-rata di 20 liter sampai 30 liter aja, kita sudah naik 40%. Sebenarnya pola pikir dan arahan yang luar biasa tentunya. Nanti kita lanjutkan ke diskusi pembicara berikutnya. Saya persilakan Pak Randy Hertanto dari CEO Anak Sapi Farm di Malang. Waktu dan tempat saya persilakan Pak Randy. Siap, terima kasih Bapak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Moderator dan Bapak Dekan Fakultas Peternakan Universitas Sriwijaya dan semua jajaran universitas. Selamat pagi menjelang siang untuk rekan-rekan webinar dimanapun berada. Alhamdulillah, semoga kita semua selalu diberikan kesehatan. Amin. Perkenalkan, saya Randy. Di sini saya sebagai CEO Anak Sapi Farm. Jadi CEO itu mengurus semua hal yang ada di farm, nggak hal tentang teknis aja. Jadi di luar farm pun saya juga ikut mengurusi, mulai dari kebutuhan-kebutuhan, hal-hal luar itu CEO itu merangkap semuanya ya. Oke, next. Untuk slide-nya ya, belum keluar. Minta tolong panitia. Terima kasih. Sudah kelihatan Pak Randy? Sudah. Ya. Monggo. Ya, ini gambaran riwayat dan pendidikan dan pekerjaan saya. 2012 saya lulus peternakan di Universitas Brawijaya. 2015 sampai 2017 saya sebagai paramedik dan inseminator di koperasi. Pada tahun 2017-2005 saya hijrah ke Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Malang. Dan awal 2006 ini hingga sekarang saya menjadi BPL Kementerian Pertanian. Next. Nah, ini sedikit infografis yang ada di Anak Sapi Farm. Jadi sebagai operasional saya Randy, penasehat itu Pak Heri, itu EPES, ayah sekaligus mentor. Dan ada Mas Dedi, ini kakak saya, ini tugasnya hanya di belakang meja, tapi sebagai support. Ya, ini infrastruktur yang ada di Anak Sapi Farm. Ini kita berdiri di atas lahan 2300. Dan ini freestall saya di 22 ekor, meskipun totalnya di farm kami itu 24, jadi kita ngasih space ya untuk populasinya, itu kita kasih 22. Nah, ini beberapa alat-alat yang sudah ada di Anak Sapi Farm. Mesin perah susu kita sudah pakai mesin ya. Kita juga sudah punya mesin pasteurisasi, cooling tank, pendingin, laktoscan, itu untuk kita bisa mengecek kandungan atau kualitas pada susu. Kita punya chopper untuk pembuatan silase, genset, blower, ataupun reaktor biogas. Nah, ini untuk populasi sekarang kita punya produksi di 9 ekor, produksi bunting ada 3, bunting 3, darah 2, dan pedet tal kita ada 11. Nah, bisa dilihat di grafik di produksi susu, itu kita pada bulan April kita masih di 175 liter. Nah, di bulan Mei kita bisa 195 hingga mencapai hampir 200. Nah, Juni ini ada agak sedikit penurunan karena apa? Ada beberapa yang replacement karena mungkin sudah mungkin dimnya tinggi itu ya, jadi kita
di bulan Juni ini agak turun. Oke, next. Nah, ini sebenarnya slide yang paling menarik. Beternak sapi perah apakah menguntungkan? Nah, ini nanti kita bisa lihat sampai akhir apakah beternak sapi perah menguntungkan untuk dicoba. Kita lihat sampai selesai. Next. Oke, pada tahun 2023 kita masih berencana melakukan mencari lahan, mencari potensi-potensi yang kita siap dibangun kandang ya. Jadi kita 2003 itu hanya merencanakan. Dan pada tahun 2023 bulan September kita sudah mulai proses. Nah, pada tahun 2024 kita masih punya populasi yang sedikit ya, darah bunting 3, 2, bedai 2, dan kita masih punya ABK anak kandang itu 2 orang. Nah, ini kalau untuk operasional infrastruktur income ini, wah, operasionalnya kita sangat naik sekali, kita turun ya. Bisa lihat di tahun 2024. Nah, ini sedikit ada peningkatan di income di 2025. Itu kita populasi juga meningkat. Operasional masih tinggi dan income sudah mulai naik nih sedikit. Ya, nah sekarang pada tahun 2006 kita sudah punya ABK 3 ekor dan populasi sekarang total 28. Jadi kita pada tahun 2006 ini sebenarnya kita sangat puas ya dengan perkembangan di anak sapi farm ini, karena kita sudah bisa menggaji semua kebutuhan sapi, mulai dari hijauan pakan, anak kandang, semua kebutuhan di kandang ini pada tahun 2006 kita baru bisa lunas ya. Jadi kita bisa menggunakan biaya dari sapinya sendiri untuk biaya semuanya. Next. Nah, ini pada tahun 2003 kita masih merencanakan, kita mulai dari lihat kondisi, kontur tanah, ketinggian, supaya kita bisa dapat lokasi kandang yang ideal. Jadi satu, mulai dari jauh dari pemukiman, bukan jalur hijau ya. Ini penting banget kita untuk membangun suatu farm, karena jangan sampai kita bangun kandang ternyata kita dekat sama pemukiman, terus itu masih jalur hijau, itu nggak bisa dilanjutkan untuk farm. Jadi kita sebelum kita cari lokasi itu harus detail dulu ya, mulai dari itu pemilihan. Nah, yang paling penting ini mobil, karena untuk akses keluar masuk itu wajib mobil bisa. Nah, ini untuk headlock sumber air ya, sumber air ini sangat stabil. Karena di sapi perah itu setiap hari harus mandi. Air minum itu wajib ad libitum. Jadi kita sekarang sudah punya 2 sumber. Mulai dari sumber dari pegunungan dan air tanah. Jadi buat backup kita harus punya 2 sumber. Nah, ini wishlist kita di tahun 2003 ya. Kita berencana 20% dari luas keseluruhan itu untuk hijauan, untuk membuat silase. Nah, ini yang paling penting, reaktor biogas, karena bagaimanapun di peternakan sapi perah itu yang paling berat itu mengelola limbahnya. Jadi di anak sapi farm ini kita menggunakan reaktor biogas dan legun. Itu masih 2003 ya, ini masih angan-angan dulu ini gimana ya. Nah, yang paling penting itu headlock dan divider ini. Ini berfungsi untuk mempermudah penanganan dan pengaturan sapi saat dia makan, saat dia proses IB, atau mungkin ada perawatan kesehatan. Itu wishlist kita di tahun 2003. Sekarang harus semua ada ya, itu nanti. Next. Nah,
pada tahun 2004 alhamdulillah kita sudah mulai beroperasi. Ini mulai dari reaktor biogas, ini ada luas lahan yang di hijauan juga sudah ada headlock, devil, dan sumber air. Oke, next. Nah, ini yang menurut saya di Anak Sapi Farm itu sangat penting sekali. Dua komponen ini pada tahun 2004 ini sudah mulai kita jalankan. Mulai kode genetik. Jadi kode genetik di sini tuh kebetulan ada rekanan yang selalu, Mas, kalau cari sapi itu kode genetiknya harus seperti ini. Nah, kita tes darah, kita cek apakah dia genetiknya bagus atau gimana ya. Ini bisa dicek, lihat. Ini ada kode AA, AB, ada BB. Kalau AA itu produksi susunya itu biasa, tapi kualitasnya kurang bagus. Tapi kalau AB pingin fleksibel itu harus kita cari yang kode genetiknya AB. Kalau sedangkan BB volumenya kurang tapi kualitasnya itu bagus. Nah, ini biasanya kalau kode BB itu bisa dibuat untuk keju, yogurt. Nah, seperti itu ya. Jadi di Anak Sapi Farm itu yang rata-rata yang masuk kita masukkan ke farm itu kodenya AB. Gitu ya. Nah, ini bisa dilihat di kemampuan produksi susu, kualitas susu, efisiensi produksi susu. Itu kita semua sudah punya ya. Jadi mulai dari sebelum kita memasukkan pemilihan bibit, kita harus mulai seleksi seperti ini. Jadi sebelum masuk kandang ini wajib dilakukan. Karena kalau mungkin kodenya AB itu mungkin cuma sebagai 1-2 ekor. Tapi yang positif bisa masuk di Anak Sapi Farm itu yang memiliki kode genetiknya AB. Itu wajib. Nah, ini komponen yang pada tahun 2024 kita penuhi juga. Pakan bernutrisi. Kita sudah pakai silase ya, wajib tepung jagung yang kita silase. Ini memiliki kandungan nutrisi yang cukup tinggi, efisiensi pakan, mendukung kesehatan pencernaan. Kita bisa survive Anak Sapi Farm di tengah gempuran perumahan yang sangat meluas, tapi kita masalah hijauan tepung jagung kita nggak susah. Kita tinggal telepon itu datang. Jadi para peternak milenial itu nggak usah takut kalau banyak sapi itu ngaretnya semakin banyak. Kita tinggal telepon datang. Nah itu. Jadi di Anak Sapi Farm itu pakai silase. Nah ini pakan adaptif konsentrat kita itu pakai Nufit. Sebelumnya dulu itu sebelum pakai Nufit itu juga pakai produk lain ya. Awal-awal kita bangun di bulan September itu kita masih pakai mencari karena kebetulan kalau untuk beternak saya baru awal. Jadi saya mencari pakan yang cocok seperti apa, yang sehat untuk sapi, long life-nya sapi. Nah, akhirnya saya pertama izin ketemu Pak, ini tidak ada suaranya. Ke-mute barangkali. Tidak. Kalau di sini ada. Masuk, suaranya masuk kok. Ya, Jelas, masuk, ya. jelas. Jelas. Suaranya jelas. Lanjut, Pak. Ya, jelas ya suaranya ya. Iya, jelas. Oke, siap, saya lanjut. Jadi sebelum saya pakai Nufit itu pakai produk lain, tapi apa yang terjadi? Mereka berlomba-lomba menaikkan protein contohnya itu, dan yang saya dapat rata-rata itu banyak yang kena acidosis. Ya mungkin sapinya produksinya itu bisa langsung tinggi. Cuma kalau untuk long life-nya sapi, kesehatannya sapi kurang. Contoh, ini bisa dilihat nanti mulai dari reproduksinya, kesehatan sapinya. Contohnya itu rata-rata itu kena acidosis. Itu yang biasanya bengkak kayak gitu. Jadi rata-rata kemarin kenapa saya pindah ke Nufit itu rata-rata bukan karena produksi susu yang optimal kalau menurut saya, karena kesehatan sapi itu bisa bagus banget kalau saya pakai Nufit. Kalau untuk susu yang optimal itu bonus saya.
Jadi kenapa saya pakai Nufit di tahun 2024 ini? Ya karena Nufit ini menurut saya pakan yang aman sekali buat sapi saya, buat jangka panjang sapi saya. Dia nanti bisa lahiran partus sampai hingga mungkin top produksinya di 4-5, baru nanti kalau mungkin sudah tidak bisa produksi bagus bisa kita keluarkan. Tapi selama ini tidak ada masalah selama saya pakai Nufit. Oke, next. Next, Kak. Ini ya. Ini di sini pada tahun 2024 ini ada 4 kuadran. Jadi sebenarnya kita belum melakukan pemeliharaan sapi perah. Itu alangkah bagusnya ini bisa dilihat ya. Jadi ada 4 kuadran mulai dari 1, 2, 3, 4. Nah, ini kalau 1 pendapatan peternak tinggi. Kuadran 2 potensi sapi tidak maksimal. 3 produktivitas rendah, resiko kerugian tinggi. 4 pendapatan tidak sebanding. Jadi semua peternak menginginkan itu pada kuadran 1 yang ada garis memiliki pendapatan yang paling banyak. Karena apa? Di kualitas sapinya itu bagus, kualitasnya bagus, kualitas pakannya bagus. Jadi yang semua diminta semua peternak ini ada di kuadran 1. Itu yang produksi bagus pasti kita untung itu. Tapi kalau di kuadran 2 ini kualitas sapinya impor, tapi kualitas pakannya gitu. Jadi kalau untuk kuadran 3 produktivitasnya sapinya itu kurang bagus, tapi kualitas pakannya ini kualitas sapinya biasa, kualitas pakannya biasa. Ini paling resiko tinggi ini. Nah, kan 4 pendapatannya itu bagus, kualitasnya sapinya biasa, tengah-tengah, kualitas pakannya bagus, jadi nggak sebanding. Jadi kalau ingin memelihara sapi perah, pastikan di kuadran berapa jenengan ini mau beternak. Pasti rata-rata semua di anak sapi farm itu di kuadran 1. Kita menggunakan kualitas yang sapi yang bagus, yang bergenetik dengan kualitas pakan yang bagus. Kita pakai silase dan pakan adiktifnya pakai Nufit gitu. Oke, next. Nah, ini produksi di anak sapi farm ya. Bisa dilihat ada grafiknya. Ini ada beginner, top scorer, dan the first. Nah, contoh ada di beginner ini 1705 ini kode sapi saya, 2872 itu kode sapi saya, yang ada di dalam kurung itu 59 dan 56 itu dim. Jadi berapa lama dia mengeluarkan susu, berapa hari. Nah, contohnya di 1705 ini di bulan April ini masih 5, naik hingga sekarang bisa menyentuh angka 20. Masih dim 59 dan 56. Dan 2872 ini itu sangat lama karena pada waktu bunting saya nggak tahu kalau sapinya itu terkena mastitis. Akhirnya pada waktu partus kita obatin dan di bulan Mei sudah mulai naik dan ini masih naik terus ya. Itu ini bisa lihat di top produksi kita ya, ada di kode sapi 2829, 2832 dan 1696. Dan yang paling bagus ini di 1696 ya. Meskipun mereka semua di dimnya sudah tinggi, tapi dia masih rata-rata di atas 20 liter per hari. Ini kita bisa lihat di November sampai Mei 2006 ini produksinya masih stabil di atas 20. Itu yang paling bagus di 1696. Dan pernah dulu 100 hari pertama itu bisa mencapai 27 per liter per hari. Ini rata-rata di kita laktasi pertama ya. Jadi kenapa anak sapi farm ini rata-rata laktasi pertama ya, ini memang murni kita laktasi pertama semua gitu. Nah, ini yang
kenapa saya pakai Nufit dan saya merekomendasikan ya. Ini ada di kode sapi Keluh Biru sama namanya Putri. Nah, Keluh Biru itu dimnya sudah tinggi, tapi ini belum bunting. Stabil susunya. Meskipun 15 liter dia turun, tapi dia turunnya nggak langsung anjlok gitu. Nah, ketika di dim 556 dia masih stabil di 10. Ini yang saya suka nih, karena turunnya itu pelan. Nah, akhirnya sudah ini produksinya turun dan dia nggak bunting-bunting selama dim tinggi. Ini akhirnya yang tadi keluar suaranya Bapak. Tidak keluar ya suaranya ya? Keluar di sini keluar loh Pak. Lancar Bapak, aman. Mungkin Jelas kok suaranya. Iya, siap, saya lanjut. Jelas Pak. Sudah. Oke. Nah, ini di yang namanya Keluh Biru ini akhirnya saya keluarkan karena ya sudah tidak bunting, sudah saya terapi apapun, sudah saya metri check, sudah saya panggilkan penyelia saya Dokter Sugeng, itu juga tetap akhirnya saya keluarkan. Dan ini Putri ini juga stabil dia, meskipun DM-nya juga sudah tinggi, tapi sekarang dia sudah bunting. Nah, ini mulai dari 20 liter dan mungkin di bulan di September ini dia agak turun. Itu kondisi sapinya dan dia mulai naik. Nah, mungkin kalau kita bisa berbicara di sini, kalau untuk pakan dan hijauan kita bisa menghitung, tapi kalau untuk kondisi sapi kita tidak bisa. Jadi di bulan September ini dia produksinya bisa di atas 16, ternyata besoknya dia turun, dia akan naik lagi. Nah, itu yang bisa mempengaruhi bukan pakan dan sapinya sendiri, tapi kondisi sapinya itu yang bisa mempengaruhi. Next. Nah, ini kenapa di Anak Sapi Farm ini pada tahun 2005 ini mulai menggalakkan recording ya. Jadi di tahun 2025 ini sapi sudah mulai banyak dan susu mulai bertambah. Dan ini kita mulai berbicara dengan recording ya. Jadi recording itu sangat penting ya, mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengawasan, pencatatan, dokumentasi. Jadi ketika kita bisa lihat produksi susu yang turun, kita bisa lihat di sini. Ini kenapa? Apakah ini birahi atau sakit? Nah, itu bisa dilihat dari recording kita. Mulai dari untuk yang ini bisa dilihat dari ID sapinya, produksi susunya. Itu nanti kalau lebih lebar lagi itu ada nanti IB-nya tanggal berapa. Itu bisa ada remindernya untuk kita untuk melakukan PKB. Dan ini lengkap. Karena menurut saya recording itu sangat bagus sekali. Jadi untuk bisa mengecek harian sapi kita, ini apakah waktunya IB, waktunya lahir, waktunya steaming up, waktunya masa kering, itu semua sudah ada di sini. Jadi untuk kontrol ini penting banget untuk recording ini. Oke, next. Nah, nasi adalah investasi. Kenapa? Jadi pada tahun 2021 kita kena PMK ya. Jadi saya nggak mau pada sapi-sapi saya ini terkena penyakit. Jadi saya selalu menggalakkan untuk tiap 6 bulan sekali kita vaksin Brusela, tiap 6 bulan PMK dan tiap 1 tahun daripada kita mengobati. Jadi vaksin ini pasti kita lakukan. Nah, mungkin saya baru itu ini apa? Kenapa bahas? Karena melihat sudut pandang kita, sudut pandang menyikapi, kita bisa ya kalau di tradisional produksi dijual ke koperasi. Nah, kalau di sini itu rata-rata kalau itu menjadikan
pendapatan gitu. Tapi kalau tradisional misalnya itu masih setengah satu juga hanya uji baku dan market ada di operasi. Jadi di Biofarm melakukan ada penjualan nah, ini mulai ada fasilitasi kita juga ada yogurt, jadi mulai meningkatkan kita. Apabila kita ingin besar lagi, kita harus mulai mengolah menjadi yogurt yang bisa dijual di supermarket seperti itu, jadi susu organik. Saat ini kita bisa menjadikan farm wisata pakai edukasi. Jadi sarana untuk belajar anak mau dijual edukasi kan tidak pernah di kan. Nah ini bisa juga smart kami itu bisa diasumsi kita bisa pernah lihat kayak kotak kecil yang dikalungkan di leher, di kaki itu berfungsi sebagai kondisi suhu, kondisi sapi ini sudah birahi. Nah itu yang lagi bagus untuk disampaikan. Nah ini produksi limbah aparatur manur bisa memisahkan antara limbah dan air, dan ini yang bisa menjadikan bisa jelas juga juga bisa dijual untuk ke petani. Nah, yang saya dapat sekarang ini berikan untuk nominal. Kita juga harus belajar cara melakukan menyediakan uang dengan farm. Kita harus melakukan planning, manajemen, administrasi. Ini paling marketing. Jadi saya di sini CEO selalu marketing memastikan mana mohon izin Pak Randy 2 menit 5 menit lagi ya, 2 sampai 5 menit lagi ya. Siap. Ini saya bisa meminimalisir untuk manajemen anak kandang, dan saya bisa swipe meskipun saya nggak punya bantuan. Jadi Sapi Farm ini terus bertahan tahun ini. Tuh.